Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan materi perpangkatan dan bentuk akar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sifat-sifat pada perpangkatan. Nah, ada 5 sifat pada bentuk perpangkatan. Yang pertama adalah A berpangkat M dikali A berpangkat N. Ketika basisnya sama atau bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda, maka bisa pangkatnya dijumlahkan saja, maka hasilnya A berpangkat M ditambah N. Sifat yang kedua adalah A berpangkat M dibagi A berpangkat N. Nah, ketika basisnya sama atau bilangan pokoknya sama ketika di pembagian, maka pada bentuk pembagian ini pangkatnya dikurangkan saja, maka hasilnya adalah A berpangkat M dikurang N. Untuk bagian yang ketiga, A dikali B berpangkat M. Nah, ini ketika bilangan pokoknya berbeda dan berada di dalam satu kurung, maka langsung saja diuraikan, hasilnya adalah A berpangkat M dikali B berpangkat M. Untuk sifat yang keempat adalah A berpangkat M berpangkat N. Nah, ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka ini bisa dikalikan saja pangkatnya menjadi A berpangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan saja. Untuk sifat yang terakhir adalah A per B berpangkat M. Nah, ini hampir sama dengan sifat yang ketiga. Ini langsung saja diuraikan menjadi A berpangkat M per B berpangkat M. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara menggunakan sifat-sifat ini, oke, langsung saja kita lihat contoh untuk masing-masing sifatnya. Nah, untuk sifat yang pertama itu A berpangkat M dikali A berpangkat N, maka ketika basisnya sama dan pangkatnya berbeda, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Nah, untuk contoh pertama, 3 berpangkat 4 dikali 3 berpangkat 2. Nah, ini kalian bisa lihat bilangan pokoknya itu sama, yaitu angka 3. Nah, pangkatnya berbeda 4 dan 2, maka tinggal langsung saja dijumlahkan pangkatnya. 3 berpangkat 4 ditambah 2, maka hasilnya adalah 3 berpangkat 6. Nah, ini dengan menggunakan sifat pertama ya. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kok bisa pangkatnya langsung dijumlahkan, langsung dapat pangkat 6, Bu? Nah, sebelumnya ada proses untuk menguraikan nih. 3 berpangkat 4 dikali 3 berpangkat 2, sebenarnya prosedur kerjanya tuh seperti ini. Nah, 3 berpangkat 4 ini kita uraikan 3 dikali 3 dikali 3. Nah, kan 3 berpangkat 4 toh, jadi 3-nya ada 4 kali. Kemudian untuk 3 berpangkat 2 kita kalikan lagi nih, 3 dikali 3. Nah, silakan hitung 3-nya ada berapa banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul, 3 berpangkat 6. Nah, ini hasilnya itu sama dengan contoh yang pertama dengan contoh yang kedua. Kita bisa gunakan contoh pertama untuk lebih memudahkan. Nah, untuk contoh yang kedua,
minus 4 berpangkat 3 dikali minus 4 berpangkat 5. Nah, untuk memudahkan kita pakai cara pertama tadi, minus 4 berpangkat 3 ditambah 5. Nah, pangkatnya tinggal dijumlahkan saja, hasilnya adalah minus 4 berpangkat 8. Untuk contoh ketiga, untuk lebih jelasnya, nah ini bentuk pecahan ya, 2/5 berpangkat 2 dikali 2/5 berpangkat 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dari awal saya sudah jelaskan bahwa jangan heran, jangan takut ketika basisnya atau bilangan pokoknya itu dalam bentuk pecahan. Nah, langsung saja pangkatnya dijumlahkan, itu hasilnya 2/5 berpangkat 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 2/5 berpangkat 5. Nah, ini untuk contoh sifat yang ke-1 untuk yang pertama. Nah, kita lanjut ke sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua, ini pembagian A berpangkat M dibagi A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat N dikurang N. Jadi bilangan pokoknya sama tapi pangkatnya berbeda. Ketika pembagian itu pangkatnya dikurangkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pertama. Jadi ada bilangan 3 berpangkat 4 dibagi 3 berpangkat 2, maka bilangan pokoknya sama nih, 3. Pangkatnya berbeda, 4 dan 2. Maka langsung saja untuk mengikuti sifat yang kedua, sifat yang di atas, maka pangkatnya dikurangkan saja. 3 berpangkat 4 kurang 2, hasilnya adalah 3 berpangkat 2. Nah, untuk menguraikannya ini seperti ini. 3 berpangkat 4 dibagi 3 berpangkat 2, sebenarnya prosedur kerjanya tuh seperti ini. 3-nya kan ada 4 nih. Jadi 3 kali 3 kali 3 diubah dalam bentuk pecahan ya. 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3, karena 3-nya ada 2. Maka kita lakukan sistem pencoretan nih. 3-nya dicoret di atas sebagai pembilang, penyebutnya juga dicoret, kemudian pembilangnya juga lagi dicoret lagi, kemudian penyebutnya. Nah, sisa pembilangnya ada 3 dikali 3, kemudian penyebutnya tinggal habis pencoretan berarti tinggal 1 ya, bukan 0 tapi 1. Maka hasilnya adalah 3 dikali 3 per 1. Maka kita bisa tulis 3 berpangkat 2. Nah, kita lihat hasilnya sama dengan yang di atas dan yang di bawah. Nah, kalian bisa pakai cara yang pertama nih untuk memudahkan. Baik, untuk contoh yang kedua itu sama dengan bilangan pokok minus 4 berpangkat 5 dibagi dengan minus 4 berpangkat 2, tinggal pangkatnya dikurangkan, minus 4 dibagi berpangkat 5 dikurang 2, hasilnya adalah minus 4 berpangkat 3. Cukup mudah kan untuk mempelajari sifat-sifat ini. Kemudian untuk contoh yang ketiga, nah dalam bentuk pecahan ini 2/5 berpangkat 3 dibagi 2/5 berpangkat 2, maka pangkatnya langsung dikurangkan saja. 2/5 berpangkat 3 dikurang 2, hasilnya adalah 2 berpangkat 5 pangkat 1. 2/5 berpangkat 1. Nah, kalau berpangkat 1 seperti ini bisa nggak ditulis aja pangkatnya, langsung saja 2/5. Nah, lanjut ke sifat yang ketiga. Untuk sifat yang ketiga ini adalah dalam kurung A dikali B per M. Nah, ini tinggal diuraikan saja, A berpangkat M dikali B berpangkat M. Untuk contoh yang pertama, 3 dikali 4 berpangkat 5, hasilnya diuraikan 3 berpangkat 5 dikali 4 berpangkat 5.
Cukup mudah nih kalau sifat yang ketiga. Untuk contoh yang kedua, 3 minus 3 dikali 4 nih sama dengan, hampir mirip dengan contoh yang pertama, berpangkat 5. Hasilnya adalah minus 3 berpangkat 5 dikali minus 4 berpangkat 5. Nah, untuk sifat yang keempat itu adalah M berpangkat N berpangkat N. Nah, bilangan berpangkat lagi, maka sama dengan A berpangkat M dikali N. Maka contoh untuk lebih jelasnya, nah seperti ini nih, minus 3 berpangkat 2, nah dipangkatkan lagi pangkat 3. Nah, ketika mendapati soal seperti ini, langsung saja minus 3 berpangkat 2 dikali 3, hasilnya adalah minus 3 berpangkat 6, karena 2 kali 3 itu hasilnya 6. Nah, cukup mudah untuk sifat yang keempat ini. Berarti kita langsung saja ke contoh 2. Minus 1/4 berpangkat 3 dipangkatkan lagi pangkat 5. Nah, mudah. Minus 1/4 dikali berpangkat 3 dikali 5, 3 dikali 5 hasilnya 15. Jadi hasilnya ini adalah minus 1/4 berpangkat 15. Nah, untuk sifat yang terakhir ini adalah pembagian A per B berpangkat M. Nah, diuraikan saja seperti sifat yang ketiga tadi, A berpangkat M dibagi B berpangkat M. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ada contoh soal nih, cara minus 9 per minus 3 berpangkat 2. Cara kerja bentuk soal seperti ini ada 2 cara. Bisa diuraikan seperti sifat yang di atas dengan cara minus 9 berpangkat 2 per minus 3 berpangkat 2. Nah, kalau seperti ini kita uraikan saja, minus 9 dikali minus 9, kemudian minus 3 dikali minus 3. Nah, hasilnya adalah minus dikali minus hasilnya positif, maka minus 9 dikali minus 9 hasilnya adalah 81. Dan selanjutnya minus 3 dikali minus 3 hasilnya 9. Nah, ketika bisa dibagi hasilnya bilangan bulat, langsung saja 81 dibagi 9 hasilnya adalah 9. Nah, untuk cara kerja yang kedua ini lebih mudah dibanding cara kerja yang pertama. Ketika mendapati seperti ini, bentuknya seperti ini, ketika bilangan yang di dalam kurung itu bisa dibagi, maka langsung bagi saja nih. Karena 9 dan 3 bisa memiliki faktor yang sama, maka minus 9 dibagi minus 3 itu hasilnya adalah 3, maka bisa ditulis 3 berpangkat 2. 3 berpangkat 2 itu hasilnya adalah 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, cara pertama itu sama, hasil cara pertama dengan hasil cara kedua itu sama. Jadi kalian bisa memakai cara kedua ketika bilangan yang ada di dalam kurung itu bisa dibagi. Nah, itulah tadi contoh-contoh mengenai sifat-sifat pada bentuk perpangkatan. Nah, ini saya tampilkan contoh lain, ada contoh soal lain ketika bentuknya itu digabung, ada perkalian dan pembagiannya. Nah, sederhanakanlah bentuk 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 5. Nah, ketika dapat bentuk seperti ini, maka yang harus dilakukan pertama adalah silahkan operasikan dulu bagian pembilangnya, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8.
ini kan mengacu pada sifat yang pertama ya. Ini adalah sifat yang pertama. Ketika dioperasikan maka pangkatnya dijumlahkan, maka menghasilkan 4 berpangkat 3 ditambah 8 dibagi 4 pangkat 5. Nah, selanjutnya hasilnya adalah 4 berpangkat 11 per 4 pangkat 5. Nah, ketika sudah sampai pada prosedur atau cara kerja seperti ini, maka ketika berbentuk pecahan, maka ini mengarah pada sifat yang kedua. Nah, ketika pecahan basisnya sama dan pangkatnya berbeda, langsung saja pangkatnya dikurangkan. Nah, betul sekali. Berarti bisa kita tulis 4 pangkat 11 dikurang 5. Hasilnya adalah 4 berpangkat 6. Jadi ingat ya, kalau misalkan dapat bentuk seperti ini, dahulukan yang mudah dulu. Ketika perkalian yang sama basisnya atau bilangan pokoknya, silahkan jumlah dulu pangkatnya, kemudian dibagi. Oke, kita akan membahas nih. Ketika ada yang bertanya, gimana nih Bu kalau misalkan pangkatnya negatif? Nah, Ibu akan jelaskan ketika pangkatnya negatif. Nah, coba lihat bentuk seperti di atas. Nah, ketika 3 berpangkat minus 2, nah ini kan pangkatnya negatif nih, jadi kita akan ubah ke bentuk pangkatnya positif. Nah, ketika diubah ke dalam bentuk berpangkat positif, maka itu ditulis 1/3 berpangkat 2. Nah, selalu 1/3 berpangkat 2. Nah, ini sudah hasilnya menjadi positif. Contoh yang lain nih, 2 berpangkat 3 per 2 berpangkat 5. Nah, ini kan mengarah ke sifat yang kedua tadi toh. Ini kan pembagian, basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Maka langsung saja 2 berpangkat 3 dikurang 5. Nah, masih ingat kan pelajaran SD ketika 3 dikurang 5, ketika bilangan negatifnya lebih besar dibanding bilangan positifnya, maka akan menghasilkan negatif. Atau dengan kata lain, ketika minusnya atau utangnya lebih besar, maka itu menghasilkan negatif. Maka hasilnya adalah 2 berpangkat minus 2. Nah, kita dapat lagi nih pangkatnya negatif. Nah, kita akan ubah ke dalam bentuk positif, pangkatnya positif. Maka hasilnya adalah 1/2 berpangkat 2. Nah, mudah kan ini? Nah, untuk contoh lain, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 per 4 pangkat 7. Nah, bentuk seperti ini, seperti slide yang sebelumnya tadi saya sudah jelaskan, maka kita kerja dulu bagian atasnya atau pembilangnya. Maka kita jumlahkan pangkatnya, hasilnya adalah 4 pangkat 3 tambah 2 per 4 pangkat 7. Nah, hasilnya adalah 4 pangkat 5 per 4 pangkat 7. Nah, mengarah lagi nih bentuk pecahan. Ketika basisnya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Pangkatnya dikurangkan, hasilnya adalah 4 pangkat 5 dikurang 7. Nah, negatifnya lebih besar lagi nih, hasilnya adalah 5 dikurang 7, hasilnya adalah minus 2. Nah, ini pangkatnya negatif lagi nih, kita ubah dalam bentuk positif, hasilnya adalah 1/4 pangkat 2. Ya, betul sekali. Saya rasa kalian sudah paham nih mengenai operasi atau sifat-sifat bentuk perpangkatan. Nah,
ketika soalnya mengatakan berapakah hasil dari, nah kita coba kita uraikan, kita cari hasilnya 1/4 pangkat 2. Hasilnya adalah 1/4 kali 2, karena 4 berpangkat 2 tadi adalah artinya 4-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Maka hasilnya adalah 1/16. 4 kali 4 hasilnya 16 ya. Saya rasa cukup mudah ya untuk memahami sifat-sifat dalam bentuk perpangkatan ini. Untuk lebih tahu yang lebih jelasnya, Ibu kasih tugas nih sebagai bahan untuk mengingat pelajaran yang telah dipahami. Yang pertama adalah sederhanakan perpangkatan berikut. Yang pertama, bagian A, 2/5 berpangkat 4 dikali 2/5 berpangkat 5. Nah, cukup disederhanakan saja ya, tidak usah mencari hasilnya. B, -3 berpangkat 3 dikali -3 berpangkat 4 per 3 -3 berpangkat 8. Nah, cukup sederhanakan saja, tidak usah dicari hasilnya. Untuk yang ketiga, -3 berpangkat 2 per -3 berpangkat 4. Nah, untuk soal yang kedua, tentukanlah hasil dari perpangkatan berikut. Nah, kalau nomor 2 ini silahkan cari hasilnya, bukan disederhanakan, hasilnya, hasil akhir. Bagian A, -2 berpangkat 2 dikali -2 berpangkat 5. Hasilnya berapa? Bagian B, 2 berpangkat 9 per 2 berpangkat 2 dikali 2 berpangkat 3. Hasilnya berapa? Untuk bagian C, 5 berpangkat 3 dibagi 5 berpangkat 7. Hasilnya berapa nih? Bagian ke D, -1/3 berpangkat 2 dikali -1/3. Hasilnya berapa? Selanjutnya, yang bagian E, -4 berpangkat 3 per -4 berpangkat 5. Dan yang terakhir adalah 2 berpangkat 2 dikali 2 berpangkat 2 berpangkat 4. Hasilnya berapa? Ayo. Saya yakin kalian sudah memahami nih. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas. Saya harap kalian sudah memahami dengan jelas mengenai sifat-sifat perpangkatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.